Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Al-Ittihad, Jalan Tebet Mas Indah, Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap umat manusia menginginkan keberhasilan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupnya, maupun di dunia dan juga di akhirat. Dan kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk meraih rezeki di dunia, namun dengan tidak mengesampingkan ibadah di akhirat. Pemirsa, Damai Indonesiaku dalam hari ini akan membahasnya dalam tema menakar porsi di dunia dan di akhirat. Telah bersama guru-guru kita yang akan berbagi ilmunya hari ini bersama dengan sahabat saya, Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani yang telah membuka acara Damai Indonesiaku ini. Dan betul sekali tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali, bagaimana kita menakar porsi antara dunia dan akhirat. Apakah kita utamakan dunia atau sebaliknya kita lebih mengutamakan hidup yang akan kekal abadi, yaitu di akhirat. Mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Kiai Haji Haris Hakam, nanti juga akan menyusul Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Di segmen satu ini pemirsa, Kiai Haji Asrorun Niam akan berbicara mengenai ikhtiar meraih dunia menggapai akhirat. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhil Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah Masjid Al-Ittihad dan juga pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ada yang sudah 15 tahun hidup, ada yang sudah 51. Ada yang 16 tahun, ada yang 61. Ada yang 17 belakang, 71 yang mana? 71. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hingga usia hari ini. Cuma ada yang penting untuk kita muhasabah. Untuk apa kita hidup ini? Bu, untuk apa, Bu? Untuk apa hidup ini? Udah 50 tahun kita hidup di dunia, di Tebet Mas, tinggal di sekitar sini. Kadang kita konflik sama tetangga, untuk apa? Kadang kita rebutan warisan, untuk apa? Kadang kita jungkir balik, kemudian mikirin anak, berantem, untuk apa? Bu, Pak, untuk apa, Pak? Hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk hidup semata untuk kepentingan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, ini bahasa Arab yang pertama menegasikan, kemudian mengeksepsikan, itu fungsinya adatul hasri, hanya untuk kepentingan ibadah, tiada lain. Yang lain dinegasikan, yang lain dinafikan. Artinya kita datang ke masjid ibadah, kita sekarang hadir untuk kepentingan majelis ilmu itu ibadah, kita berangkat pagi-pagi ke kantor, itu juga ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Betapa banyak amal yang keseharian kita, menurut kita aktivitas duniawi, tetapi dengan husnun niyah akan bertransformasi menjadi ibadah. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya. Betapa banyak aktivitas keduniaan kita, bentuk fisiknya urusan dunia. Kita nyukur rambut orang, kemudian kita buka salon untuk kepentingan kecantikan. Boleh nggak? Kalau niatnya untuk kepentingan menipu, kalau niatnya untuk kepentingan operasi ganti kelamin, haram. Tetapi kalau niatnya adalah ibadah, niatnya sudah dapat, caranya dilakukan sesuai dengan tuntunan syar'i, tidak ada yang terlanggar di situ, seluruh make up-nya sudah make up halal. Kemudian prosesnya juga dilakukan secara yang baik, maka fasara bihusnin niyah, dengan niat yang baik menjadi amal akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirati, betapa banyak satu aktivitas yang kelihatannya ini datang ke majelis taklim, yang kelihatannya ini datang ke majelis ilmu, yang kelihatannya ini adalah puasa rajin, yang kelihatannya datang ke masjid sejak awal sebelum azan dikumandangkan, tetapi karena su'in niyah fasara min a'malid dunya, maka dia akan bertransformasi. Sekalipun simboliknya kelihatan amal akhirat, dia tidak berhenti pada terminal akhirat, tetapi cukup berhenti kepada terminal duniawi. Na'udzubillah. Di situ pentingnya kita menata hati dan juga niat di dalam aktivitas kita. Artinya seluruh daur kehidupan kita pada hakikatnya memiliki dimensi akhirat jika niat kita tata. Tetapi yang paling penting, dunia bukan tujuan akhir. Ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dituntut untuk wabtaghi fima atakallahu, tuntut untuk mencari akhirat. Artinya ultimate goal kehidupan kita adalah akhirat.
Tapi jangan lupa urusan dunianya. Ngejar akhirat anak ditelantarkan itu dosa, Bu, Pak. Kemudian kita gantungkan, udah Allah yang menghidupkan, udah Allah yang memberi rezeki, dah. Betul, Allah sang maha pemberi rizki. Tetapi kita diberikan kewajiban untuk melakukan ikhtiar sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua yang punya kewajiban terhadap anak-anak kita untuk menyekolahkan yang baik, mendidik keagamaan yang baik, menikahkan, memberikan rizki yang halal. Itu adalah tugas tanggung jawab kita. Jangan sampai kemudian karena salah cara pandang kita, kemudian kita gantungkan kepada kekuasaan Allah, tetapi kita lupa untuk melakukan ikhtiar. Wala takunu kallan 'alan nas. Jangan sampai kamu menjadi beban orang lain. Karena dua indikator di dalam posisi dua kita, posisi kita sebagai Abdullah, indikatornya adalah sejauh mana kita paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita ini makhluk sosial juga, punya tanggung jawab sosial. Sebaik-baik kita adalah yang bisa mendatangkan manfaat antar sesama. Khairukum anfa'ukum linnas. Maka ketika kita ngejar akhirat, jangan lupa dunia. Bukan berarti nggak boleh kaya, bahkan diwajibkan untuk kaya. Kenapa diwajibkan untuk kaya? Untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa itu? Kewajiban bayar zakat. Bukan berarti kemudian kita ngejar dunia sehingga kita lupa bahwa ada tujuan akhirnya, ada terminal, ada halte berikutnya, yaitu akhirat. Nah, ini yang sering kali kita orang-orang yang terlalu ngejar dunia tertipu. Dikirain terminal akhirnya adalah dunia. Padahal itu adalah terminal antara, itu baru Kampung Melayu. Tujuannya mau ke Senen merasa Kampung Melayu sudah sampai. Belum. Jangan sampai kemudian tertipu. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa seringkali orang-orang urusan dunia itu tertipu. Dan memang dunia ini seringkali menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah urusan kehidupan dunia ini seringkali menipu kita, senda gurau kita, kemudian permata-permata yang menipu. Laisa bi khairikum, bukan orang yang terbaik di antara kalian, man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang ninggalin urusan dunia, nggak mau kerja, kemudian nggak mau ngajar lagi, kemudian nggak mau menjalankan tugas kewajibannya. Saya pengen ibadah saja. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan orang terbaik di antara kalian ninggalin urusan dunia hanya untuk kepentingan ngejar akhirat. Sebaliknya, wala li akhiratihi, wala akhiratahu li dunyahu. Dan juga demikian juga, bukan orang terbaik hanya mengejar dunia sampai lupa urusan akhirat. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Rezekinya juga sama-sama saja. Rezeki nggak akan tertukar. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Tetapi jangan sampai kemudian hanya karena rezeki nggak akan tertukar, kita nggak mau usaha. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi, tuntut cari itu, perintahnya mencari akhirat, tapi jangan lupa. Maka kemudian ada tuntunan yang lain. Tuntunannya apa? Aktif urusan dunia, aktif urusan dunia. Tapi ingat, ada akhirat. Tuntut urusan dunia seolah-olah kamu hidup sepanjang masa. Tapi ingat, ada akhirat seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Dari sisi duniawi, ada kewajiban untuk ikhtiar mencari untuk kepentingan akhirat. Begitu sudah ada panggilan akhirat, berhenti dulu. Kalau udah ada panggilan azan, berhenti dulu. Kalau udah ada panggilan puasa, berhenti dulu. Karena bisa jadi ini adalah panggilan puasa terakhir, panggilan sholat terakhir, karena esok bisa jadi kita sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Kiai Haji Asrarun Ni'am telah memberikan mukaddimah kepada kita semuanya bahwa kita kembali diingatkan ikhtiar yang harus disematkan di dalam diri kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia untuk bekal di akhirat. Namun kembali guru kita mengingatkan bahwa jangan sampai salah niat ketika kita sibuk mencari urusan dunia namun kita justru melupakan akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu bagaimanakah kita memaknai akhirat di hati dan juga dunia di tangan? Insya Allah di segmen kedua ini pemirsa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Ni'am telah menjelaskan bagaimana caranya kita tetap mencapai dunia namun dengan tidak menyampingkan akhirat. Di segmen selanjutnya pemirsa, kita akan membahas mengenai memaknai akhirat di hati dan juga dunia di tangan yang akan langsung dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammadin safi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah amma ba'du. Yang mulia Habiban al-Mahbub Habib Ahmad Al-Kaf, mudah-mudahan panjang umur dalam ridho Allah. Al-Akhi fillah Kiai Haji Asraruddin Ni'am, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya. Sahabat setia Ustadz Sofyan, jamaah Thalabul Ilmi 1 SMA 3 ya Bu ya, SMA 3 angkatan 83, 84, 85 dan selanjutnya. Mudah-mudahan pengajiannya tetap berjalan, mudah-mudahan kebersamaannya terus berjalan dan membawa berkah keilmuan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Asrarun Ni'am, makanya sebenarnya sudah jelas bahwa bagaimanakah kita menakar, bagaimana kita mengukur antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kepandaian kita itu diilustrasikan di dalam salah satu ayat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara manusia, mereka itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ada enggak Bu orang yang seperti ini? Ada. Orang yang cuma mencari kehidupan dunia, tapi di akhirat dia tidak punya apa-apa. Tipologi kedua diinformasikan oleh Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua itu, ya Allah berikan kami hasanah di dunia. Apa Bu? Hasanah di dunia apa-apa? Hadiahnya umroh gratis. Ya, nanti saya tunggu di Jeddah. Hasanah itu, kata hasanah itu adalah maknanya, interpretasinya luas. Kalau yang masih jomblo, fidunya hasanah maknanya almar'atus sholihah. Istri yang baik Pak, itu dia bukan termasuk adanya di bumi, tapi dia punya nilai ukhrawi. Bapak istrinya belum jadi belum soleh, belum bagus, baca doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma jangan terdengar istri Bapak.
Kalau Bapak nyebut-nyebut hasanah terus bermasalah, Pak. Karena hasanah itu bisa jadi nama orang. Kalau istri Bapak tidak ngerti bahasa Arab, disangkanya Bapak ya sedang menyebut-sebut, sedang jatuh cinta kepada hasanah. Nah, jadi ada dua, ada orang yang minta dunia, famalahu fil akhirati min kholak. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi yang kedua, mereka minta di dunia hasanah, di akhirat hasanah juga. Ini orang yang pinter. Bagaimana caranya, bagaimana memanfaatkannya? Ulama mengatakan, ya ij'alid dunya matiyatun lil akhirah. Jadikan dunia itu kendaraan untuk sampai di akhirat. Kuncinya cuma segitu aja tuh, Pak. Ibu, apa saja yang kita punya rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, matiyatun lil akhirah, tunggangan, kendaraan untuk sampai akhirat. Kalau begini konsepnya, begini cara pandangnya, silakan kaya raya. Silakan cari yang sebanyak-banyaknya, dia tidak akan diperbudak dengan dunia. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, beliau adalah panutan kita. Beliau memberi penjelasan tentang ayat ini dengan 4 hal. Pertama, beliau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa matsilil akhirah fi qalbik, jadikanlah akhirat itu ada di dalam hati kalian. Bagaimana dunia, kita berada di dunia, menikmati dunia, tetapi menjadikan akhirat di dalam hati. Itu ma'atakallah darul akhirah. Apa saja yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, koneksi dengan kepentingan akhirat. Tadi Kiai Asrarin Ni'am sudah mengajarkan dengan niat yang bagus, yang sifatnya duniawi bisa bernilai ukhrawi. Jadi dikoneksi apa saja yang kita punya, apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita kembangkan, koneksi untuk kepentingan akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan masilil akhirah fi qalbi, kata Imam Syafi'i. Jadikan akhirat itu dalam hatimu. Waj'alil mauta nusba ainak, dan jadikanlah kematian itu berada di depan mata kalian. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang kalau selalu melihat kematian ada di depannya, pertama remnya pakem. Yang kedua, orang selalu melihat kematian pada dirinya itu, pada kehidupannya, maka dia adalah orang yang segala sesuatunya mempertimbangkan untuk akhirat. Ibu, di kalangan para mutasawwifin, mereka menginterpretasikan ini, maknanya itu ada di depan rumah mereka itu dia bikin kuburan, miniatur kuburan. Kenapa dia bikin kuburan? Setiap hari keluar masuk, dia keluar dari rumah, dia ingat dengan akhirat. Ada lagi yang menanam pohon Kamboja di depan rumahnya. Saya punya guru Muallim Syafi'i Hadzami. Dulu saya nggak paham kenapa di depan rumahnya itu ditanam pohon Kamboja. Ketika peresmian oleh Wapres, oleh Pemda itu dibersihkan. Dia tanya, siapa yang menebang pohon Kamboja ini? Yang lain silakan potong, tapi yang ini jangan dipotong. Keluarganya tanya, kenapa Jit, itu kan pohon kuburan. Emang tidak layak masa pohon kuburan di depan rumah yang bagus? Kata dia, bukan itu. Itulah yang menjadi tambih peringatanku setiap masuk dan keluar dari rumah. Ingat pohon Kamboja menghantarkan terkoneksi dengan kepentingan kematian. Bu, ibu kok diam ngeliatin saya, kenapa? Bapak, kenapa ngeliatin saya? Apa bermasalah saya? Enggak kan ya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pinter-pinternya ada orang, Bapak Ibu sekalian, kemana-mana bawa korek. Padahal dia bukan perokok. Kenapa dia bawa korek? Setiap kali dia sebagai pengusaha,
Setiap kali dia diajak ini dan itu, maka setiap kali juga dikeluarkan korek, dibakar jempolnya. Dan maka dia mengatakan, kalau kau teruskan, ini panasnya hanya 1/70. Nanti di akhirat kau akan merasakan panasnya yang 70% asli. Subhanallah. Itulah orang yang pintar memahami, menakar dunia untuk kepentingan akhirat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa selalu adanya zikrul maut atau mengingat kematian yang selalu ada di depan mata kita, sehingga akhirat yang selalu ada di hati kita. Ada satu ungkapan yang ini bisa dikatakan hadis maupun ini hadis doif, yaitu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Satu ungkapan hadis yang mungkin ini bisa dikatakan hadis doif, namun jadi motivasi buat kita semuanya bahwa ada tujuan utama di dalam hidup kita, yaitu darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti Habiban akan berbicara lebih dalam lagi mengenai menakar porsi dunia dan akhirat. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali pada siang hari ini, yaitu menakar porsi dunia dan akhirat. Di segmen 1, kemudian segmen 2 tadi kita mendengarkan tausiah bersama-sama dari guru-guru kita, bagaimana kita membekali diri kita dengan bekal dunia dan juga akhirat. Di siang hari ini pemirsa, segmen ini kita akan mendengarkan, kita akan mantapkan lagi tema ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, yaitu akhirat adalah tujuan hidup manusia. Selamat mengikuti. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan Kiai Haji Asrarun Ni'am sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga rekan saya juga Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Sofyan yang memandu kita, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan diberi panjang umur, ilmu yang bermanfaat, dan kelak mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya alumni SMA 3, subhanallah, tadi 83, 84, 85, nggak tahu sampai kapan ini. Mudah-mudahan senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Luar biasa, 83 masih istiqomah. Ini yang luar biasa, istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat husnul khatimah. Tidak lupa juga jamaah Masjid Al-Ittihad yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, hidup bahagia di dunia dan yang lebih bahagia lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Temanya hari ini luar biasa. Subhanallah, menakar porsi dunia dan akhirat. Ini sudah selesai berarti. Rabbana, kayaknya nggak ada yang hafal semuanya nih. Ini yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Tapi temanya mengingatkan, dunia penting, tadi sudah diterangkan. Tapi jangan lupa, dunia ini hanya sebentar. Makanya Kiai Haris tadi nyambung. Ingat, ada
Kok pelan kalau nyebut? Biasanya kalau disebut sesuatu terus diem, lemes. Kalau ikan biasanya sudah deket apa? Oh, deket mati. Kita ini semuanya dekat mati atau tidak? Pasti mati atau tidak? Kullu nafsin. Wah, hafal ayatnya semuanya. Mudah-mudahan yang dengar juga pada hafal ini yang melihat. Ini adalah kehidupan dunia, makanya porsi. Kalau porsi biasanya untuk nasi, makan. Betul apa betul? Kita tahu porsinya anak muda bagaimana, anak kecil bagaimana, orang tua bagaimana, orang sakit bagaimana. Semuanya ada porsinya. Kita di dunia dibandingkan akhirat porsinya nggak bisa dikiaskan. Karena dunia itu umumnya umurnya berapa? 60 sampai 70. Itu umumnya. Betul apa betul? Ini yang beritahu Rasulullah. Makanya Rasulullah sayang kepada umatnya luar biasa. Selalu mengingatkan, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah ingat Allah, ini yang ngeri. Kenapa? Di sana ada kehidupan panjang luar biasa. Ma hadhihi dunya illa lahwun, illa la'ibun walahwun. Walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ya'qilun. Hei orang-orang yang punya akal, dunia ini hanya permainan. Dunia ini sebentar. Kemarin lulusan angkatan 83, 84, 85 terus. Sekarang sudah berapa tahun ya? Masya Allah. Berarti umurnya tinggal berapa? Gak usah dijawab. Siapa tahu tahun ini tahun. Kira-kira temennya ada yang sudah out apa belum? Ya. Oh banyak lagi. Coba bayangkan inilah. Terus kemana? Darul akhirah. Darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tadi itu. Gembar-gemborkan. Cari orang-orang yang berakal. Untuk akhirat. Dunia hanya sekedar. Mau jabat pun juga sekedar. Pejabat kira-kira ada batasannya apa enggak? Kok jawabnya pelan? Pejabat tuh pejabat yang paling tinggi tuh sampai RI tuh kira-kira ada batasannya nggak? Ada. Bener nih ada. Berapa periode? Nah itu kan khilaf. Berapa periode? Jujur aja berjujur. Misi nggak semangat ini. Berapa periode? Habis itu ganti. Itu kalau umurnya panjang, kadang-kadang belum panjang sudah enggak diganti. Ada enggak yang diganti belum selesai? Negara mana tuh? Betul apa betul? Tuh jabatan masih ada 2 tahun ganti. Ada lagi yang sudah sekian tahun ganti. Ada juga yang nggak mau. Tapi wajib diganti. Betul apa betul? Inilah lahwun. Cari sana, cari sini. Masuk sana, masuk pasar. Masuk masjid, masuk pengajian. Wow, untuk dipilih-pilih. Udah dipilih. Tahu-tahu 5 tahun. Tahu-tahu 5 tahun lagi. Selesai apa tidak? Hidup di dunia itulah seperti itu. Ini kerja, punya perusahaan, punya ini. Umur 40, 50, 60. Udah lampu kuning. Betul apa betul? Kemana diganti apa pindah tanah? Tuh yang ngeri. Di sana bagaimana? Itu makanya luar biasa subhanallah Rasulullah. Itu ada keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad. Yaitu salat Jumat. Rasulullah setiap salat Jumat mewajibkan kita mengingatkan untuk takwa kepada Allah. Ingat kepada akhirat. Tidak cukup dalam khutbahnya. Dalam salatnya Rasulullah itu paling sering baca Sabbihisma rabbikal a'la. Setelah Fatihah. Kemudian membaca lagi hal ataka hadithul. Ada apa rahasianya? Lihat di dalam Sabbihisma rabbikal a'la. Ulama-ulama menjelaskan ayat 16, ayat 17. Bal tuthirunal hayatad dunya. Kalian kebanyakan mementingkan urusan. Betul apa betul? Perlu panggil Upin Ipin?
Betul. Tuh Rasulullah tiap Jumat baca itu surat. Subhanallah. Terus kemudian apa? Ayat 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Diingatkan oleh Rasul, padahal ceramahnya sudah selesai khutbah. Tapi Jumat diulang lagi oleh Rasulullah. Singkat. Kenapa? Ingetin. Jangan lupa, kalian di dunia ini sebentar. Kalian jadi pejabat sebentar. Jadi orang kaya sebentar. Sehat sebentar. Apapun sebentar. Kullu nafsin. Safarnya panjang luar biasa. Ayat-ayat lain di surat yang kedua. Allah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal. Terusnya terakhirnya apa? Dikatakan ilallahi turja'ul umur. Di akhirat itu adalah kita kembali kepada Allah. Hisabnya kita akan dihisab, ditimbang oleh Allah Jalla Jalaluh. Hisab kita, ditanya umur Anda, bahkan di setiap kita hidup dikasih CCTV yang hidup, yang nempel kepada kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perbuatan perkataan kita kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Untuk apa? Rekam, tulis, rekam terus. Nanti yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika dibangkitkan manusia untuk ditunjukkan amalan-amalan kita. Allah mau masuk kemana kita? Ya sorga, ya neraka. Makanya tadi Imam Syafi'i luar biasa membawa. Bahkan ada kalimat-kalimat luar biasa. Yaitu apa? Inna lillahi ibadan futana. Kata Imam Syafi'i. Tarakud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu. Annaha laysat lihayyin. Watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha. Sufuna. Coba Imam Syafi'i merangkai dengan kalimat-kalimat luar biasa. Mengatakan, menceritakan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang soleh-soleha. Itu melihat dunia pengalaman, belajar Quran, belajar hadis dan pengalaman. Pengalaman yang ada nyata, entah dari raja-raja, entah dari ini. Semuanya mati. Raja-raja. Itu aja. Terusannya apa lagi? Raja-raja. Mati. Pak RT. Presiden, kiai, orang jahat, semuanya. Untuk apa ini? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal. Ini dunia ini semuanya jadikan salihul a'mal, perbuatan yang baik itu adalah sebagai kapal kita untuk menuju ke surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Masya Allah, tabarakallah, itulah tausiah yang telah kita simak bersama yang sudah disampaikan oleh guru kita Habibanah Ahmad Al-Kaf. Dan semoga ini menjadi pengingat kita semua bahwa marilah kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini selanjutnya sudah ada salah satu jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrizal Zain. Baik Pak Fahrizal, silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah penyebutan alam dunia akhirat itu hakiki atau mazazi? Karena tadi disebutkan bahwa mencari istri yang solehah itu adalah ukhrawi. Kemudian yang kedua, apa parameter kebaikan dari kedua alam tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Tentu nanti kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita, namun usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di sesi tanya jawab, ada segmen 4 dan juga segmen 5, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, sedikit meround up apa yang ditanyakan oleh Bapak Fahrizal tadi, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam, berkaitan dengan apa yang tadi disinggung mengenai tadi hasanah tadi ya, bagaimana parameter antara mazazi dan juga ukhrawi. Silakan Kiai Haris Hakam terlebih dahulu. Baik, atas seizin ulama yang hadir di kiri kanan saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyebutan dunia dan akhirat itu secara terminologi dia memang menjadi dua kubu dari kehidupan alam yang ada di sekeliling kita. Artinya kita dari alam dunia akan berujung alam akhirat. Tetapi dalam penafsiran, salah satunya kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu, bahwa hasanah fid dunya itu adalah almar'atus sholihah. Orang kalau punya istri di dunia itu, istrinya solehah, maka dia sudah menikmati dunia sebelum meninggal dunia. Kalau begitu, istri yang solehah itu hidupnya di dunia, tapi dia punya nilai, dia punya ya harganya itu harga ukhrawi. Itu mengapa Bapak dunia sekalian, perkawinan yang kita lakukan sekarang itu berlaku dan lintas alam sampai dengan akhirat. Bapak suami istri akan kumpul bersama pasangannya, walaupun nanti ada yang misah. Jadi kalau ada orang yang wanitanya cakep masuk surga, suaminya enggak, ibu nanti ibu angkat tangan, gitu. Kenapa? Enggak masuk bersama-sama. Nah, kalau dalam pengertian yang semacam ini, maka dunia dan akhirat itu majazi. Karena dia tergantung niat baik, maka itu bermakna ukhrawi. Tetapi dalam arti yang hakiki juga memang alam itu juga bermakna ada. Baik, mungkin bisa ditambahkan Kiai Haji Asrarun Niam berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Fahrizal tadi. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Kita hidup di dunia menuju alam akhirat. Alam dunia ada hakiki. Alam akhirat ada, sekalipun kita belum mengalami. Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari rukun iman, salah satunya adalah iman kepada hari akhir, sekalipun kita belum mengalaminya. Jadi ada itu tidak mesti kita harus tahu. Jangan sampai kemudian pendekatannya adalah pendekatan logik semata, karena nggak tahu maka nggak ada. Padahal pengetahuan kita sangat terbatas. Sementara kematian juga pasti, tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan juga Kiai Haris Hakam. Wal mautu haqqun, kematian itu ada, tetapi kita kan belum mengalaminya. Bedanya kalau kematian kita dipersaksikan hampir tiap hari di depan mata kita. Tetapi kalau akhirat bisa jadi ibu mau merasakan duluan. Pengen tahu akhirat? Enggak. Tapi akan nyampe begitu. Nah, sekarang kebahagiaan yang tadi ditanyakan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat, bisa jadi kebahagiaan itu hakiki, bisa semu. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Dan Rasulullah memberikan pembimbingan agar kebahagiaan dunia ini pada hakikatnya adalah kebahagiaan yang mengantarkan kita kepada akhirat. Bukan kebahagiaan semu, bukan tertipu oleh sarab, oleh fata morgana, kita ketipu. Jika laukanatil akhiratu hammahu, seandainya akhirat itu menjadi orientasi, visi, wijhah, cara pandang kita, sekalipun urusannya kita sedang nyangkul, kita sedang kerja di notariat, kita sedang kerja untuk kepentingan advokat dan lain sebagainya, tetapi kalau orientasinya dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ghina, kekayaan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau dunia ada di dalam hati kita, kekayaan itu semu sekalipun banyak. Enak mana, Bu? Banyak tapi semu, sedikit tapi merasa bahagia, atau banyak bahagia?
Yang terpilih ini orang-orang pinter, SMA 3 gitu kan. SMA 3 pinter-pinter. Banyak tapi merasa bahagia. Tapi banyaknya untuk kepentingan akhirat, disinilah indikator kemanfaatan kita sebagai makhluk sosial. Kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi syaratnya dengan cara yang halal, ditasarrufkan secara benar. Jangan sampai mencari harta sebanyak-banyaknya, ternyata ditangkap KPK. Iya kan? Terus boleh mengejar jabatan setinggi-tingginya, boleh nggak? Boleh. Jika jabatan itu didaya gunakan untuk kepentingan kemanfaatan sesama, bahkan bisa jadi presiden yang kemudian kita mengkampanyekan atau kita ikut kontestasi, menyebabkan jabatan tertinggi juga di surga. Kalau amanah kepemimpinan tadi ditunaikan secara baik dan mendatangkan manfaat secara lebih banyak. Ini sudah miskin tapi ngejar dunia. Udah nggak dapet tapi otaknya ke dunia. Nah ini yang kebablasan. Lebih enak kita kaya tapi meletakkan kekayaan itu ada di kaki kita. Nih Habib mau bangun pesantren. Nih Beb, 200 miliar. Kayak Haris Hasan, kayak Haris Hakam mau bangun universitas lah. Jangan pesantren lagi, universitas. Nih menebar manfaat yang leluasa untuk kepentingan kemaslahatan. Jadi proporsional. Wallahu a'lam. Amin, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meletakkan dunia di kaki kita, begitu ya. Baik, sudah ada sahabat saya, Amel Sani yang sudah bersama penanya. Ada jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Habibah Hamid Ahmad Alkaf. Silakan, Amel. Baik, Masya Allah, sudah ada jamaah selanjutnya yang ingin bertanya. Silakan Ibu, dengan siapa namanya? Dengan Sida. Baik, Ibu Sida, pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Ya. Izin bertanya Habib. Pertanyaannya, kalau kebahagiaan dunia itu diukur dengan keunggulan materi, bisakah kita mencari sebanyak-banyaknya? Akan tetapi, apakah kebahagiaan dunia yang telah kita capai itu dapat menggapai kebahagiaan ukhrawi? Demikian. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Silakan Habib, bisa langsung dijawab. Luar biasa, ini pertanyaan luar biasa. Kita menggapai dunia, kebahagiaan dunia, terus tujuannya banyak dunia, apakah bisa untuk ke akhirat? Tadi sebetulnya jawabannya sudah ada iming-imingnya. Bahwa dunia tergantung innamal a'malu binniyat. Carilah dunia setinggi-tingginya, bahagia. Orang biasanya bahagia banyak duit apa dikit duit? Ya, di sini jawabannya nggak ada yang jawab. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Ini kita pengen mencari dunia, silahkan, boleh. Bahkan tadi sudah dikatakan, bermanfaat apa tidak untuk orang lain? Bermanfaat. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, mengatakan apa? Ahsanun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah yang bisa memberi manfaat. Orang memberi manfaat itu biasanya yang kuat apa yang lemah? Kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat senjatanya, kuat persatuannya, kuat pemikirannya. Beri kepada yang lain. Ini yang dikatakan. Makanya Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang yang mukmin yang lemah. Jadi mencari dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia itu sebentar. Makanya doa Rasulullah itu diantaranya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah tujuan akhir kami. Karena jangan sampai itu tujuannya. Kita cari dunia, cari ilmu, cari jabatan. Ayo kita bisa manfaat apa tidak? Orang perlu bantuan, tapi bantuan itu yang diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang soleh, niatkan baik, caranya dengan baik, dengan cara yang halal, ditempatkan di tempat yang halal, yang baik, itu akan menjadikan bahagia di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Ya baik Habib, ada yang menarik, ada kasus yang seperti ini. Mungkin ada orang dia justru merasa tenang dengan dirinya, dia menyibukkan dirinya untuk bekal akhirat. Dia sholat, dia ngaji tanpa memperdulikan kepentingan dunianya. Dia melupakan perekonomiannya, dia melupakan anak istrinya yang kelaparan. Namun justru dia merasakan ketenangan di situ. Ini bagaimana dengan konsep seperti ini Habib? Ini namanya orang ego. Egois. Dia kepengen senang, merasa tenang, tapi keluarganya lapar. Anaknya lapar, tetangganya lapar, rakyatnya kok pelan. Rakyatnya ini namanya egois. Mau dunianya, mau dia mau ibadah, tapi lihat ada tanggung jawab. Tanggung jawab jangan lupa, sebagai suami itu tanggung jawab. Apakah tidak ingat ketika nikah tuh? Ada di Indonesia ini khusus ini, luar biasa, ada sigat ta'liq gitu. Ya enggak? Kalau saya tidak menafkahi. Pada lupa Pak? Istri saya begini. Wah, ada sanksinya apa tidak kira-kira? Berarti wajib memberi nafkah. Jangan bilang saya mau ibadah, saya di masjid aja terus. Terus istrinya gimana? Tawakal kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah sendiri, Rasulullah itu ada orang datang ke Rasulullah, tanya kepada istrinya Rasulullah, Rasulullah bagaimana ibadah? Ibadahnya luar biasa, malam bangun, ini bangun. Terus akhirnya dia bersumpah, saya tidak akan tidur malam, saya akan ibadah, saya akan puasa terus, tidak akan buka puasa, saya tidak akan nikah, sampai nikah pun nggak mau, saya mau ibadah. Rasulullah datangi orang itu setelah diberitahu, mana orang yang tanya? Dikatakan oleh Rasulullah, saya puasa dan saya buka puasa. Saya ibadat dan saya tidur. Jadi pikirkan yang lainnya. Yang lainnya pikirkan. Karena sebagai tanggung jawab itu adalah penting. Akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Akan ditanya, istri kamu gimana? Jangankan masalah ibadah. Enggak pakai kerudung aja, maaf buka aurat. Suaminya akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan main-main ini masalah buka aurat. Suami akan ditanya oleh Allah, jangan bilang, saya lagi ibadah, saya di masjid, saya ngurusi masjid, istrinya pakaiannya tutup apa buka? Itu akan ditanya oleh Allah. Anaknya kemana? Tawuran malam, saya lagi ibadah, itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa anaknya bisa tawuran? Kenapa bisa ada terjadi ini? Para pejabat akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa rakyatnya itu banyak begal-begal? Oh karena miskin. Kenapa bisa miskin? Banyak orang kaya. Oh akan ditanya apa tidak kira-kira? Percaya enggak? Alhamdulillah. Ini jangan main-main. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Nanamnya di akhirat, itu di dunia. Bukannya kesempatan mudah-mudahan. Kesempatan kita di dunia untuk bahagia di akhirat. Mudah-mudahan di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Ya, amin, amin. Itu yang kita inginkan kita semuanya ya. Baik, berikutnya saya ke Amel Sani. Sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silakan Amel. Baik, Masya Allah sudah ada jamaah lagi yang ingin bertanya pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, boleh langsung perkenalkan dirinya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinal Salim. Saya ada pertanyaan atau mungkin keinginan tahu dari diri sendiri. Kita hidup di dunia ini tentu kita mencari amal ibadah, pahala segala macam. Tentu kita hidup di dunia ini ya tadi kita membayar zakat, kita puasa, kita menjalankan seluruh yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu cita-cita kita ingin masuk surga. Apabila cita-cita kita tercapai di surga, dan di surga akan hidup selamanya. Maka pertanyaan bodoh saya adalah, kalau di surga itu kita masih bisa nggak mendapatkan atau mengerjakan seperti yang kita kerjakan di alam bumi ini? Contoh bercandanya, kita masih bisa makan nasi padang nggak, misalkan begitu. Dan yang kedua adalah bagi manusia yang mungkin baik laki atau perempuan yang mungkin karena tidak dapat jodoh, misalkan begitu, sehingga dia tidak sempat berumah tangga. Maka apakah nanti di surga dia bisa dapat jodoh? Misalkan begitu kira-kira. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pertanyaan yang luar biasa tentunya. Terima kasih Bapak sudah bertanya dan tentunya akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.
Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku, masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab ini. Ada pertanyaan yang menarik dan juga sekaligus lucu mungkin ya, yang akan dijawab oleh guru-guru kita tadi. Bagaimana ketika kita merasakan kenikmatan di dunia, apakah bisa dirasakan di surga nanti? Tapi mungkin sebelum menjawab itu ada pertanyaan, pantaskah kita untuk masuk surga? Nah mungkin silakan Yai Aris terlebih dahulu. Baik, terima kasih para alim ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertanyaannya ini menarik, tapi memang sisipan pertanyaannya lebih penting lagi. Ibu kira-kira yakin gak masuk surga, Bu? Insya Allah. Kalau yang ngomong yakin, saya pengen lihat orangnya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa ma tadda'un. Kalian di dalam sorga itu mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Tadi rendang. Ya, rendangnya sebut nih, saya pengen rendang, tapi rendangnya dari kijang. Insya Allah Bapak baru kepengen jelek kijang. Dari daging kijang, bukan dari daging sapi. Ngapa? Walakum ma tad'un, dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu ulama tafsir mengatakan ay tatlubuna min kulli syai'in tata'allaku bihi iradatukum. Apa saja yang kalian inginkan dari kemauan kalian, maka disediakan di akhirat. Amin. Ada ulama yang bercanda di media sosial begini. Orang-orang di dunia adat kalau pengen rokok gimana? Ada yang bilang rokoknya ada, cuma apinya di sebelah. Sebenarnya dia mah cuma pengen bercanda aja. Kalau seandainya tembakonya ada, pengen ngerokok ada, kemudian apinya ada di sebelah, itu tidak sempurna. Jadi cuma dia ingin mengatakan jangan merokok. Dan saya mengatakan ini bukan maknanya saya membela orang merokok. Karena itu tempatnya ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang merokok antara yang haram dan yang memakruhkan. Jadi intinya apa saja yang kita inginkan ada di sana. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada yang bilang ini, Ustadz, suami saya meninggal duluan. Ya, kemudian ada lagi saya pertanyaan itu di majelis itu, saya tidak punya suami tapi sudah berumur gini, tapi saya berbuat baik, besok saya apakah saya menikah? Insya Allah menikah, karena kalian yang ditafsirkan dari kata dalam tafsir itu tadi, orang laki-laki kalau dia berbuat baik nanti punya bidadari. Apakah perempuan punya bidadara? Ya kan? Dalam perspektif gender ini ada gak persamaan? Maka ulama-ulama tafsir katakan mata daun, mata shtahi, apa saja yang kita inginkan, sehingga laki-laki yang belum menikah di dunia, maka dia akan dinikahkan di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dapat dari bidadari juga, dari bangsa manusia juga. Insya Allah kalau Bapak mau. Kira-kira Bapak mau nggak? Saya udah tahu kalau itu jawabannya. Masalah kali sih, kalau saya sih nggak minta macam-macam, nanti masuk surga dulu aja deh Yai. Mungkin Kiai Haji Asroruni yang bisa menambahkan, silakan Yai. Ya, jawabannya clear. Tapi sekarang gimana kita mengikhtiarkan menuju masuk surga sebelum terlambat? Karena di dunia ini tempat ikhtiar kita untuk menggapai surga. Begitu sudah infisolur ruh anil jasad, sudah nggak ada kesempatan kita untuk bekerja menuju surga. Jangan nunggu di akhirat dulu, tetapi pada saat di alam barzakh. Jadi ada alam transitnya ini. Alam dunia, ada alam akhirat, ada alam yang ketiga di antara alam dunia dan alam akhirat, namanya alam barzakh, haltenya. Nah pada saat masuk halte itu nggak bisa balik lagi. Dan banyak penyesalan. Tapi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani. Nah,
Ya Allah, seandainya kematian ini ditunda barang 1-2 menit saja, hartaku tadi itu saya serahkan semua untuk pesantrennya Habib, untuk universitasnya Ustadz Haris Hakam. Bisa jadi sesal dahulu. Nah, mudah-mudahan kita nyesal dahulu nih, biar kita segera tergerak, sadar betul bahwa harta kita pasti terpisah dengan kita. Ahbib man syi'ta, cintai, terserah sebagaimana kamu mencintainya. Tetapi ingat, wa anta mufariquhu, kamu akan terpisah. Bisa jadi kita lupa ya, harta banyak ini lupa. Udah gampang saja Allah Subhanahu wa taala caranya melepaskan kepemilikan dari kita. Lupa atau rusak atau anak tiba-tiba ada kecelakaan atau yang terpisah ruh kita dari jasad. Sudah selesai. Udah. Yang kita bangga-banggakan dengan 2M, 3M, gedung 3 lantai, 50 lantai dan lain sebagainya, selesai. Nah, mumpung belum nyesel, menuju akhirat dan kemudian dapat surga, kemudian kita punya keinginan, ketemu semua keinginannya, kita investasi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Haji Asrarun Niam, Kiai Haji Haris Hakam Habibana. Mungkin nanti saya segmentasikan khusus di segmen doa, nanti segmen akhir, sekaligus membawa kita untuk berkontemplasi, untuk mengingat kembali bahwa tujuan kita adalah akhirat. Baik pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah khasanah keislaman kita. Dan jangan lupa pemirsa, besok kita hadir kembali live yang akan mengangkat tema tentang menjaga lisan, mengendalikan hati. Yang insya Allah akan hadir Kiai Haji Asep Anom, kemudian juga Habib Muhammad Syahab, kemudian juga Ustazah Muawana. Baik, sekali lagi terima kasih banyak sudah membersamai kami di episode kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Amel Sani dan saya Muhammad Sofyan, kemudian juga seluruh kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami punya keluarga dan diri kami diselamatkan dari dunia dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kelak dapat surgamu ya Allah. Ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Maafkan masa lalu bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia yang berkah ya Allah. Ya Allah, tahun ini ya Allah, tahun 1445 Hijriah akan ada pemilihan umum ya Allah. Jadikanlah pemilihannya berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dapat pemimpin-pemimpin yang amanat, yang soleh, yang membawa keberkahan ya Allah, agar Indonesia makin maju dan makin berkah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.